Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Yulis Keziasari dengan NIM 12204193176, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai bab peluang. Pada pertemuan pertama, ada 3 subbab yang akan kita ulas. Yang pertama adalah aturan pencacahan, yang kedua permutasi, dan yang ketiga kombinasi. Baiklah, untuk mendalami ketiga materi tersebut, silahkan simak videonya ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu peserta didik mampu: pertama, menjelaskan aturan penjumlahan; 2, menjelaskan aturan perkalian; 3, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian; 4, menjelaskan pengertian permutasi; 5, mengkonstruksi rumus permutasi; 6, menyelesaikan masalah yang terkait dengan konsep permutasi; 7, menjelaskan pengertian permutasi dengan beberapa objek yang sama; 8, mengkonstruksi rumus permutasi dengan beberapa objek yang sama; 9, menyelesaikan masalah yang terkait dengan konsep permutasi dengan beberapa objek yang sama; 10, menjelaskan pengertian permutasi siklis; 11, mengkonstruksi rumus permutasi siklis; 12, menyelesaikan masalah yang terkait dengan konsep permutasi siklis; 13, menjelaskan pengertian kombinasi; 14, mengkonstruksi rumus kombinasi; 15, menyelesaikan masalah yang terkait dengan konsep kombinasi; dan yang terakhir yaitu menggunakan kombinasi untuk menguraikan bentuk binomium Newton. Nah, pada subbab yang pertama kita akan mempelajari tentang aturan pencacahan, di mana pada aturan pencacahan ini terdapat 2 macam, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Yang pertama adalah aturan penjumlahan. Jika ada sebanyak A benda pada himpunan pertama dan ada sebanyak B benda pada himpunan kedua, di mana pada himpunan pertama dan himpunan kedua ini tidak beririsan atau saling terpisah, maka jumlah total anggota di kedua himpunan adalah banyaknya anggota A dijumlahkan dengan banyak anggota B, atau dinotasikan dengan A ditambah B. Contohnya, jika seseorang akan membeli sebuah sepeda motor di sebuah dealer, di mana pada dealer tersebut tersedia 5 jenis Honda, 3 jenis Yamaha, dan 2 jenis Suzuki. Dengan demikian, maka orang tersebut memiliki pilihan sebanyak 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10 jenis sepeda motor. Yang kedua adalah aturan perkalian. Misalkan X dan Y adalah 2 buah himpunan berhingga. Maksud berhingga bagaimana? Himpunan berhingga adalah himpunan yang anggotanya terbatas. Maka banyaknya pasangan berurutan X, Y yang memenuhi X merupakan elemen dari himpunan X dan Y merupakan elemen dari himpunan Y adalah mutlak dari X dikalikan dengan mutlak dari Y, yang biasanya pada matematika dinyatakan dalam bentuk NX dikalikan dengan NY. Secara umum dapat dirumuskan pada aturan perkalian ini, yaitu bila tempat pertama diisi dengan N1 cara, kemudian tempat kedua dengan N2 cara, dan seterusnya sampai dengan tempat K dapat diisi dengan NK cara, maka banyaknya cara mengisi K tempat yang tersedia adalah N1 dikalikan dengan N2 sampai dengan dikalikan dengan NK cara. Pada aturan perkalian ini dapat diperinci menjadi 2, namun keduanya ini saling melengkapi dan memperjelas. Lalu apa kedua kaidah ini? Yang pertama adalah menyebutkan kejadian satu persatu, dan yang kedua adalah aturan pengisian tempat yang tersedia. A. Menyebutkan kejadian satu persatu. Contohnya, sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar secara bersamaan. Maka berapa hasil yang berlainan dapat terjadi? Kita ketahui bahwa dadu memiliki 6 titik, sedangkan uang logam memiliki gambar dan angka. Nah, ketika keduanya kita lempar secara bersamaan, maka kita akan mengetahui kemungkinan hasilnya. Ini dapat diselesaikan dengan pembuatan diagram pohon.
Untuk uang pada gambar, jika muncul mata dadu 1, maka kemungkinan hasilnya adalah G1. Pada gambar muncul mata dadu 2, maka kemungkinan hasilnya adalah G2. Sampai dengan ketika uang muncul gambar, kemudian muncul mata dadu 6, maka hasilnya adalah G6. Sedangkan ketika uang tersebut muncul angka dan dadu memiliki kemungkinan muncul mata dadu 1, maka kemungkinan hasilnya adalah A1. Ketika angka ini bertemu dengan mata dadu 2, maka hasilnya adalah A2. Sampai dengan mata dadu ke-6, hasilnya adalah A6. Dari ilustrasi ini dapat diperinci dengan hasil yang mungkin yaitu G1, G2, G3, G4, G5, G6, kemudian A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Seperti yang saya telah katakan tadi, G1 itu merupakan penunjukan gambar pada uang dan munculnya dadu angka 1. Sedangkan untuk A1 itu artinya uang menunjukkan angka dan dadu menunjukkan angka 1. Dengan demikian, banyaknya cara hasil yang berkaitan dapat terjadi adalah 12 cara. 12 cara ini yaitu mulai dari G1 sampai dengan A6. Kemudian kaidah yang kedua adalah aturan pengisian tempat. Untuk menentukan banyaknya cara suatu percobaan, biasanya diselesaikan dengan menyebutkan kejadian satu persatu. Namun ketika kejadian yang muncul itu cukup banyak, maka kita pun akan mengalami kesulitan. Sehingga solusinya yaitu dengan menggunakan aturan pengisian tempat ini atau dengan mengalihkan. Contohnya, Salma memiliki 5 baju, 3 celana, 2 sepatu, dan 4 topi. Tentukan berapa cara Salma dapat memakainya. Dapat kita buatkan tabel seperti ini untuk memudahkan kita dalam melakukan perkalian. Nah, pada soal diketahui baju itu berapa? Ada 5. Kemudian celana berapa? 3, sepatu 2, topi 4. Maka banyaknya cara Salma dalam memakainya yaitu 5 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 4 cara, yaitu 120 cara. Selanjutnya adalah notasi faktorial. Apa itu faktorial? Faktorial merupakan hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan n, yang mana biasanya faktorial ini dinotasikan dengan n tanda seru, n tanda pentung, dengan syarat n itu harus lebih dari 2. Definisinya secara matematis dapat disimbolkan dengan n faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikalikan dengan seterusnya sampai dengan dikalikan n dikurangi 2 dikalikan dengan n dikurangi 1 dikalikan n. Seperti ini, kalian ingat-ingat ya. Contoh, hasil dari 6 faktorial berapa? Kita urutkan 6 kali 5 kali 4 kali 3 sampai dengan kali 1, hasilnya adalah 720. Kemudian soal yang kedua, 3 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. 3 faktorial itu berapa? 3 dikali 2 dikalikan dengan 1. Kemudian 2 faktorial berapa? 2 dikalikan dengan 1. 3 faktorial tadi hasilnya adalah 6, sedangkan 2 faktorial tadi adalah 2, maka 6 dikali 2 sama dengan 12. Selanjutnya soal yang ketiga, 7 faktorial dibagikan dengan 4 faktorial. Kita tuliskan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, ini tinggal kita coret karena 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 itu sama dengan penyebutnya.
bisa kita coret, atau biasanya kita tuliskan dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial langsung dibagikan dengan 4 faktorial. Jadi 4 faktorial ini tidak perlu diubah menjadi seperti ini. Langsung saja 4 faktorial. Sehingga langsung kita coret. Nah, dihasilkan 7 dikali 6 dikali 5 sama dengan 210. Kemudian sebab yang kedua adalah permutasi. Notasi permutasi itu bagaimana? Nah, suatu permutasi dari beberapa unsur adalah banyaknya cara menyusun sebagian atau seluruh unsur-unsur tersebut dengan memperhatikan urutan dan tanpa ada pengulangan unsur. Perlu digarisbawahi pada permutasi ini memperhatikan urutan dan tidak ada pengulangan. Banyak permutasi n unsur dengan setiap pengambilan r unsur di mana r kurang dari sama dengan n dinotasikan sebagai berikut ini. Permutasi R dari N, atau bisa ditulis dengan permutasi N, R dengan P R dari N sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Bisa dipahami? PRN ini dibaca dengan permutasi R dari N. Rumusnya permutasi yaitu N faktorial dibagikan dengan N dikurangi R faktorial. Contoh soal, dari 6 bilangan yaitu 2, 4, 5, 7, 8, dan 9 akan dibentuk bilangan-bilangan yang terdiri dari 3 bilangan. Berapa banyak susunan bilangan yang terjadi? Nah, diketahui berapa n-nya? N-nya adalah 6 dan diharapkan ada 3 bilangan. Maka R-nya yaitu 3. Lalu kita substitusikan nilai n dan R-nya ini ke dalam rumus. Jadi seperti ini. Permutasi 3 dari 6 sama dengan 6 faktorial dibagikan dengan 6 dikurangi 3 faktorial. Hasilnya berapa? 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagikan dengan 3 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120. Kemudian yang kedua adalah permutasi beberapa elemen yang sama atau permutasi pada objek-objek yang sama. Banyaknya permutasi n unsur yang memuat k, L, dan M unsur yang sama dapat ditentukan dengan rumus P sama dengan N permutasi dibagikan dengan K permutasi, L permutasi dikalikan dengan M permutasi. Jadi K, L, M ini merupakan suatu unsur-unsur yang memiliki kesamaan, yang memiliki anggota yang sama. Contohnya, berapa banyak susunan huruf yang dapat disusun dari setiap huruf pada kata matematika? Jawabnya, N-nya matematika hurufnya ada berapa? Ada 10, sehingga N-nya adalah 10. Kemudian untuk huruf yang sama yaitu M. M ada berapa? M ada 2, sehingga K sama dengan 2. Kemudian A ada berapa? A ada 3, sehingga L sama dengan 3. Kemudian huruf apa yang sama lagi? T. T ada berapa? T ada 2, sehingga M sama dengan 2. Nah, untuk yang perlu kalian ketahui bahwa KLM ini lebih baik diurutkan sesuai dengan urutan hurufnya. Urutan hurufnya itu maksudnya seperti apa? Matematika, M dulu, kemudian A dulu, kemudian baru T. Jangan M, T, kemudian A. Itu nanti akan membingungkan kalian sendiri. Maka P-nya, permutasinya yaitu N faktorial dibagikan dengan K faktorial dikali L faktorial dikalikan dengan M faktorial, yaitu 10 faktorial dibagikan dengan 2 faktorial dikali L-nya berapa? 3 faktorial
M-nya 2 faktorial, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 151.200. Kemudian yang ketiga adalah permutasi siklis. Permutasi siklis ini yaitu ketika ada n unsur yang berbeda, maka banyaknya permutasi siklis dari n unsur tersebut adalah P sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Jadi permutasi siklis ini rumusnya yaitu n dikurangi 1 faktorial ketika n unsur yang berbeda. Contohnya, dalam diskusi yang terdiri dari 6 siswa mengelilingi sebuah meja bundar. Berapa cara mereka duduk dengan mengelilingi meja bundar? Jawabnya, nah, P-nya ini tadi rumusnya adalah n dikurangi 1 faktorial. N-nya berapa? N-nya adalah 6, sehingga langsung saja kita masukkan P sama dengan 6 dikurangi 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial berapa? 5 kali 4 sampai dengan kali 1 adalah 120 cara. Selanjutnya adalah sebab yang ketiga, yaitu kombinasi. Kombinasi merupakan banyaknya cara menyusun sebagian atau seluruh unsur-unsur tersebut tanpa memperhatikan urutan. Bedanya apa dengan permutasi tadi? Kalau permutasi tadi memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tidak perlu memperhatikan urutan. Lalu notasi dari kombinasi itu adalah C R dari N, atau dituliskan dengan C kurung buka N, R kurung tutup, di mana C R dari N ini rumusnya adalah N faktorial dibagikan dengan N dikurangi R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Contoh soal, tentukan banyak cara menyusun tim bola voli yang dapat dibentuk dari 10 orang pemain. N-nya ini berapa? Di soal diketahui bahwa N-nya adalah 10 orang. Sedangkan pada tim bola voli itu ada 6 orang. Jadi, tinggal kita substitusikan nilai N dan R-nya ke rumus. Sehingga C6 dari 10 adalah 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 6 faktorial dikalikan dengan 6 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagikan dengan 4 faktorial dikalikan 6 faktorial sama dengan 210 cara. Selanjutnya, pada konsep atau aturan kombinasi ini bisa digunakan dalam binomium Newton atau biasa disebut dengan binomial Newton. Apa itu binomium Newton? Binomium Newton adalah pemangkatan dua suku dengan bilangan asli. Secara umum dituliskan dengan kuadrat dari A ditambah B, di mana N merupakan elemen atau anggota bilangan asli dan N itu harus lebih dari sama dengan 1. Ingat-ingat, N elemen bilangan asli dan N harus lebih dari sama dengan 1. Kemudian hasil pemangkatan kuadrat dari A ditambah B dibentuk polinom atau suku banyak. Dari binomium Newton ini kita belajar dan kita mengingat kembali aljabar tentang perpangkatan, kemudian juga menggunakan aturan kombinasi. Nah, binomial dari kuadrat A ditambah B menghasilkan N ditambah 1 suku dengan yang pertama adalah koefisien suku ke M adalah CM dikurangi 1 dari N. Yang kedua, pangkat A pada suku pertama dimulai dari N. Kemudian pada suku berikutnya pangkat A berkurang 1. Sampai dengan suku terakhir koefisien pangkat A adalah 0. Padahal A pada suku ke N adalah M dikurangi K ditambah 1. Yang ketiga, pangkat B pada suku pertama dimulai dari 0. Kemudian pada suku berikutnya pangkat B bertambah 1. Sampai dengan suku terakhir koefisien pangkat B adalah N.
pangkat B pada suku ke M adalah M dikurangi 1. Yang keempat, jumlah pangkat pada setiap suku sama dengan N. Untuk memudahkan kalian dalam memahami keempat kalimat ini, maka perhatikanlah tabel berikut. Perpangkatan segitiga Pascal dan rumus kombinasi. Untuk perpangkatan ini seperti aljabar sebelumnya, A ditambah B pangkat 0. Kemudian pangkat 1 dari A ditambah B, pangkat 2 A ditambah B, pangkat 3 A ditambah B, pangkat 4 A ditambah B. Segitiga Pascalnya juga sama, aturannya seperti materi sebelumnya, materi aljabar. Kemudian untuk rumus kombinasinya dapat dituliskan dengan C0 dari 0. Untuk yang bawah yaitu R-nya itu berurutan, sedangkan N-nya itu sama. Dapat kalian lihat pada pangkat 1 ini, pangkat 1 dari A ditambah B, itu kan kombinasi 0 dari 1 dan kombinasi 1 dari 1. N-nya sama, 1, pangkatnya 1. Kemudian R-nya itu berurutan 0, kemudian 1, begitu. Kemudian untuk pangkat 2 dari A ditambah B. Nah, rumus kombinasinya yaitu C0 dari 2, C1 dari 2, C2 dari 2, dan seterusnya. Dapat kalian lihat kan, benar bahwa untuk R-nya itu berurutan, jumlahnya sama dengan pangkatnya. Di sini kan pangkat 4. Pangkat 4 dari A ditambah B. Nah, di sini juga mulai 0 sampai dengan 4. Kemudian untuk N-nya 4 semua. Seperti itu. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh rumus berikut ini. Pangkat 2 dari A ditambah B yaitu kombinasi 0 dari 2 dikalikan dengan A kuadrat ditambah kombinasi 1 dari 2 dikalikan dengan A pangkat 1 dikali dengan B pangkat 1 ditambah kombinasi 2 dari 2 dikalikan dengan B pangkat 2. Jadi untuk kombinasinya ini sama seperti yang tadi pada tabel. Nah, untuk A kuadrat, kemudian A pangkat 1, B pangkat 1, kemudian B pangkat 2 ini sama seperti penjabaran aljabar seperti biasa. Tinggal kita tambahkan dengan kombinasi-kombinasinya. Kemudian untuk pangkat 3 A ditambah B yaitu, nah, aljabar biasa kan hasilnya A pangkat 3 ditambah A kuadrat B ditambah A B kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah, ini tinggal kita tambahkan, kita kalikan ini pada setiap sukunya, kita kalikan dengan kombinasinya masing-masing, sehingga diperoleh kombinasi 0 dari 3 dikalikan dengan A pangkat 3 ditambah kombinasi 1 dari 3 dikalikan dengan A kuadrat B ditambah C2 dari 3 dikalikan dengan A B kuadrat ditambah dengan C3 dari 3 dikalikan dengan B pangkat 3. Kemudian misal pada soal itu kuadrat dari A dikurangi B itu sama seperti aljabar-aljabar sebelumnya penjabarannya. Sehingga ketika misalkan ini misal kuadrat dari A dikurangi B itu sama dengan C0 dari 2A kuadrat dikurangi C1 dari 2A kali B ditambah dengan C2 dari 2 dikalikan dengan B kuadrat. Begitu ya, bisa dipahami ya. Itu sama, penjabarannya sama, tinggal kita kalikan dengan kombinasi-kombinasinya ini. Contoh, jabarkan binomial pangkat 3 dari 2x ditambah y. Jawabannya yaitu untuk pangkat 3 dari 2x ditambah y itu seperti aljabar biasa. Hasilnya yaitu pangkat 3 dari 2x ditambahkan dengan pangkat 2 dari 2x y ditambahkan dengan
2x dikali y kuadrat ditambahkan dengan y pangkat 3. Nah, dari tiap-tiap suku ini tinggal dikalikan dengan kombinasinya masing-masing sesuai dengan tabel sebelumnya, sehingga kalian sangat perlu berhati-hati. Kemudian kalian juga harus mampu menyusun segitiga paskalnya sendiri dan kombinasinya sendiri, seperti itu, sehingga nilai kombinasi 0 dari 3 berapa? 1. Kemudian pangkat 3 dari 2x berapa? 8x pangkat 3. Dan seterusnya, sehingga diperoleh 8x pangkat 3 ditambah dengan 12x kuadrat y ditambahkan dengan 6x y kuadrat ditambah dengan y pangkat 3. Baiklah, mungkin cukup itu dulu pembahasan kita hari ini mengenai materi peluang. Untuk subbab-subbab berikutnya akan kita bahas pada pertemuan kedua. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.